Selamat pagi para pemirsa Jiksi dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali dalam acara kita pembahasan 100 pertanyaan interview yang sering ditanyakan HRD kepada kita pada saat kita melakukan interview. Nah, masuklah kita sekarang pada tahap yang ke part 5 ya, 100 pertanyaan dan jawabannya ya di part 5. Di part 5 ini kita akan membahas sesuatu pertanyaan yang nomor yang ke-51. Yang nomor 51 yang sering ditanyakan barangkali, jika salah satu pesaing kami menawarkan pekerjaan kepada kamu ya, kepada kamu sekarang, apakah kamu akan menerimanya? Saya ulangi pertanyaannya. Jika salah satu pesaing kami menawarkan pekerjaan kepada kamu sekarang, apakah kamu menerimanya? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, kita harus mulailah berhati-hati menjawab pertanyaan ini. Sebab pewawancara sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh mengenai motivasi kamu bekerja. Apa sih sebenarnya motivasi kamu bekerja? Apakah kamu itu bekerja memang untuk mengembangkan karir kamu atau hanya untuk bersifat sementara? Nah, tetapi walaupun demikian, saya tetap mengatakan kepada kalian, teman-teman Jiksi dimanapun berada, itu keputusan itu semua ada tergantung kepada kamu. Kemudian cobalah pertimbangkan sebaik mungkin kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan ya yang ditawarkan. Karena bagaimanapun juga kamu telah menerima tawaran untuk mengikuti wawancara. Itu yang harus kamu perhatikan. Sehingga kita memang harus dituntut untuk bekerja secara profesional ya, menjalankan apa yang ditanyakan kepada kita. Kemudian pengadaian bahwa ada perusahaan yang merupakan pesaing yang akan menawarkan pekerjaan kepada kamu. Ya, jika benar-benar ingin mendapatkan pekerjaan ini, tidak salahnya ya. Kalau misalnya pekerjaan itu benar-benar ingin kamu dapatkan, tidak ada salah meyakinkan pewawancara bahwa jika diberi kesempatan akan lebih bekerja di perusahaan yang sedang menginterview kamu. Jadi sehingga nanti pewawancara itu bisa yakin bahwa motivasi kita bekerja itu bukanlah hanya motivasi untuk yang bersifat sementara. Jadi inti jawabannya itu mungkin ada lebih baik Anda mengatakan jika diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin, saya akan prefer di sini. Kira-kira itu jawabannya, sehingga yang mewawancara tidak melihat ada motif-motif lain bagi kamu untuk melakukan wawancara, melamar pekerjaan di tempat lain. Nah, pertanyaan yang nomor 52 ya, apakah yang dapat kamu sampaikan kepada kami bahwa kamu memiliki minat yang besar terhadap pekerjaan yang kamu lamar ya. Jadi ini adalah pertanyaan, sebenarnya kamu bisa cerita nggak sama saya ini secara tidak langsung. Ini pertanyaan gini, kamu bisa nggak cerita kepada saya apa sih sebenarnya minat kamu yang paling kuat sehingga kamu melamar di pekerjaan ini. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya rentetan dari pertanyaan yang pernah saya tanyakan kepada klien. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, kalian juga harus tahu bahwa hal ini merupakan minat terbesar Anda. Jadi ceritakanlah bahwa pekerjaan yang kamu lamar ini adalah merupakan minat yang terbesar yang kamu miliki. Jadi dengan kata lain, ini pekerjaan saya sudah lama tunggu-tunggu, sudah lama saya cari, dan kebenaran pekerjaan ini saya ketemukan. Karena dengan kamu sampaikan segala hal yang kita katakan tadi, itu akan meyakinkan nanti si pewawancara bahwa kamu itu benar-benar memiliki suatu minat yang sangat kuat untuk bekerja kepada kita ya.
kepada perusahaan yang tersebut. Karenanya, sampaikanlah segala sesuatu yang kamu rasa yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan diri kamu pada saat kamu bekerja dengan mencari beberapa sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan bidang yang ditekuni dan berusaha untuk mengikuti perkembangan-perkembangan informasi. Dan jangan lupa teman-teman Jiksi sekalian dimanapun kalian berada, kalau kita memang bekerja di dalam satu perusahaan itu kita harus lebih proaktif mencari informasi-informasi. Kemudian ceritakan juga lah berapa besar minat kamu untuk bekerja dalam satu bidang atau yang sudah ditawarkan kepada kamu, ya. Nah, sekarang masuklah kita pertanyaan yang ke-53. Pertanyaan yang ke-53 dikatakan begini. Pertanyaan begini, pekerjaan yang kamu jalani selama ini bukanlah pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan kamu. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Nah, ini menarik lagi. Jadi, kadang-kadang kita melamar pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Nah, seperti yang saya sudah jawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwa saya mengingatkan teman-teman Jiksi dimanapun berada, latar belakang kamu itu, latar belakang pendidikan itu bukanlah satu-satunya sebagai faktor menentukan nasib kamu di kemudian hari. Saya ulang kembali kepada teman-teman semua ini, karena ini penting. Karena pada saat kita tidak yakin dengan latar belakang pendidikan kita akan bisa dipertimbangkan untuk tidak diterima di perusahaan. Sekali lagi saya katakan bahwa latar belakang pendidikan kamu itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan nasib karir kamu di kemudian hari. Jadi, tetapi itu mungkin kalimat itu boleh Anda pegang dalam diri Anda ingat itu. Jadi sehingga kalian itu mempunyai rasa percaya diri. Nah, banyak sebenarnya para individu akhirnya mendalami pekerjaan yang tidak sesuai sebenarnya dengan latar belakang pendidikannya. Banyak sekali. Jadi latar belakang pendidikan itu walaupun tidak sesuai dengan ini, banyak orang yang sukses berkarir itu. Jadi namun katanya tidak hal tersebut menghalangi latar belakang pendidikan tersebut tidak akan menghalangi keberhasilan kita yang kita akan tekuni. Ketekunan, kemauan bekerja keras, itulah sebenarnya kunci yang mungkin kalian bisa sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Saya ulang. Jadi kunci keberhasilan dalam pekerjaan itu adalah yaitu yang disebut dengan kamu mau bekerja keras, kamu mempunyai ketekunan yang kuat. Nah, itulah merupakan suatu kunci keberhasilan dari satu karir yang kita miliki. Oleh karena itu para pemirsa Jiksi dimanapun berada, pewawancara di sini kalian harus tahu, pewawancara di sini ingin mencari tahu atau bermaksud untuk memojokkan kalian dengan mengatakan bahwa kalian itu salah mengambil jalur karir. Jadi dia ada sebenarnya ingin memojokkan kamu sih. Jadi pada saat kamu terpojok ya sudah selesai. Ya. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu terpojok dengan hal ini, maka namun di sini juga justru akan terlihat sejauh mana keseriusan kamu dalam berkarir, meniti karir kamu dalam suatu pekerjaan kamu. Sekali lagi guys, sekali lagi saya mau ceritakan pada kalian, latar belakang pendidikan kalian itu bukanlah salah satunya, bukan satu-satunya penentu nasib kamu di kemudian hari, tapi ketekunan kamu, minat kamu, kerja keras kamu, ditambah passion kamu. Kalimat terakhir, tambah passion kamu. Itulah yang menjadi penentu ya karir kamu di kemudian hari. Oke, now baik, kita lanjut dengan nomor 54. Di nomor 54 ini mungkin pertanyaannya sangat singkat. Apa cita-cita Anda? Coba ceritakan kepada kami cita-cita kamu. Cita-cita itu apa sih yang kamu inginkan sejak kamu dari kecil? Nah, karena cita-cita ini adalah gambaran tujuan kita di masa depan. Oleh karena itu HRD atau pewawancara ingin mencari tahu apa sih gambaran hidup kamu di masa depan.
Memiliki cita-cita itu ibarat menggambarkan bahwa kamu memiliki tujuan yang kamu hendak capai ya dalam hidup kamu terutama ya. Terlepas dari apakah cita-cita tersebut sejalan dengan karir kamu atau tidak, namun cita-cita itu nanti katanya akan dilakukan juga pada saat kamu mencapainya, sebab cita-cita tanpa tindakan hanyalah perbuatan mimpi. Oleh karena itu guys, ini sebenarnya XR hanya ingin mengetahui apa sih tindakan kamu di masa depan. Nah, kalau cita-cita kita sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan, itu jauh lebih bagus ya. Tetapi ya cita-cita itu pun kadang-kadang ya tidak sesuai dengan kita lakukan ya, well itu nggak menjadi masalah. Tetapi kalau cita-cita kamu itu sesuai dengan tindakan kamu, dengan pekerjaan kamu ya, wow, itu lebih bagus. Oleh karena itu guys, saya mau mengajak kalian, jika Anda ingin diterima di dalam satu perusahaan, jika hasil interview Anda itu ingin mendapatkan nilai plus, ada baiknya coba katakan kepada interviewer cita-cita kamu itu inline, jadi paralel dengan pekerjaan yang kamu lamar. Dengan demikian nanti itu akan bisa menjadi nilai tambah kepada kamu ya. Oke guys. Kemudian pertanyaan yang ke-55 yang sering ditanyakan oleh HR pada klien, mungkin bagaimana kamu sampai kepada keputusan untuk berkarir di bidang ini. Jadi bahasa sederhananya, kenapa kamu memilih karir ini? Itu bahasa sederhananya. Jadi begini guys, kalau kita mendengar pertanyaan-pertanyaan HR itu muncul, nah kalian itu sebenarnya yang pertama kalian lakukan, Anda cukup tenang. Pada saat kamu tenang, kamu bisa nanti berpikir mencerna pertanyaan itu dengan baik. Nah, untuk menjawab ini, katakanlah sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, katakanlah bahwa ini pekerjaan memang sudah lama saya impikan. Nah, keputusan untuk berkarir di bidang tertentu memang pasti membutuhkan suatu proses dalam pembentukan suatu keputusan. Karenanya, katakanlah mungkin kalian tuh harus mampu menggambarkan hal-hal yang telah Anda lakukan, yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lakukan, kemudian aktivitas yang kamu ikuti, kemudian riwayat pekerjaan yang terkait juga di bidang yang kamu sedang tekuni, itu yang kamu ceritakan. Jadi sehingga pewawancara bisa melihat bahwa selama ini memang apa yang kamu pikirkan itu yang kamu lakukan. Oh, jadi inline, jadi dia separalel. Tentunya kamu juga mungkin pernah berkarir di bidang lain. Ya katakan, nggak apa-apa di bidang lain. Tapi pada saat di bidang lain itu ada baiknya kamu coba inline-kan dengan pekerjaan yang sedang kamu lamar. Namun menemukan hal yang lebih sesuai dengan diri kamu pada saat ini melakukan pekerjaan di bidang ini memang tidak segampang yang kita bisa dapatkan. Jadi oleh karena itu guys, ya coba hati-hati dalam menjawab semua pertanyaan ini, ya. Kemudian pada usia kalian yang melamar ini mungkin kalian merasa cocok di bidang lain. Mungkin Anda belum begitu labil, tetapi ingat waktu kamu melamar itu kamu sudah harus stabil. Jadi karena memang kadang-kadang di usia kita yang muda begini, kadang-kadang kita masih belum stabil dalam memiliki. Jadi hal yang wajar biasanya pewawancara ini menanyakan yang demikian. Biar kamu misalnya biar kamu kelihatan bahwa kamu itu mempunyai pendirian. Jangan katakan kenapa kamu bisa sampai memilih karir ini. Karena saya disuruh orang tua. Itu mungkin jawaban yang tidak saya rekomendasikan. Mungkin jawaban yang saya akan rekomendasikan kepada teman-teman sekalian untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin Anda cukup mengatakan memang pekerjaan ini saya sudah lama sekali saya impikan. Nah, baru sekarang saya menemukan pekerjaan ini. Nah, setelah Anda mengatakan begitu, mungkin Anda coba ceritakan sejarah-sejarah pekerjaan yang kamu
pernah lakukan. Jadi waktu sejarah-sejarah atau pengalaman-pengalaman pekerjaan yang kamu pernah lakukan itu, coba kamu bukan menggiring ya, coba kamu atur sehingga cerita kamu itu sesuai dengan pekerjaan kamu. Jadi kita harus konsisten memberikan suatu pertanyaan, ya, satu jawaban kepada interviewer. Nah, sekarang masuk kita kepada pertanyaan yang ke-56, ya, yang 56. Mungkin pertanyaannya begini. 56. Menurut kamu, kemampuan teknis apa saja yang dimiliki untuk dapat menjalankan pekerjaan ini dengan baik? Jadi yang ditanya itu adalah kemampuan teknis yang bagaimana, ya, untuk bisa untuk bisa melakukan pekerjaan ini. Pewawancara gunanya, dia tanya ini ada gunanya. Apakah kamu paham dengan pekerjaan ini? Jadi apakah kamu sudah menyiapkan skill-skill untuk pekerjaan ini? Apakah kamu sadar bahwa skill A, B, C dibutuhkan untuk pekerjaan ini? Ini tujuannya HRD menanyakan ini. Jadi di sini guys, kalian juga mulailah menceritakan, ceritakanlah misalnya untuk melakukan ini dibutuhkan skill A, skill B, skill C, dan kebenaran skill A, B, C, D yang kamu sebutkan tadi sudah kamu persiapkan jauh-jauh hari, sehingga nanti si pewawancara itu melihat bahwa wow, ini orang sudah benar-benar dia tahu arah hidupnya. Ya, jadi oleh karena itu guys, gunakanlah kesempatan ini untuk menunjukkan beberapa skill yang Anda kuasai sesuai dengan pekerjaan itu. Jadi skill-skill yang tidak sesuai dengan pekerjaan itu ya jangan kamu ceritakan. Karena sekali lagi HRD itu ingin kamu menjawabnya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Pengalaman di lapangan kalau pernah ya bisa disebutkan juga. Pengalaman-pengalaman kamu di lapangan itu akan memperkaya nilai kamu nanti. Nah, hal ini adalah kunci pewawancara nanti untuk memutuskan, ya, dengan mengetahui ini memutuskan kamu diterima atau tidak. Ya guys ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di pertanyaan yang ke 57. Di pertanyaan 57 di sini hampir mirip dengan tadi, yang hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Yang 57 dia tanya begini, tolong jelaskan kepada kami kualifikasi yang bagaimana yang mampu untuk menduduki posisi yang kamu lamar sekarang ini. Nah, sama, jawabannya sama. Sama maksudnya apa? Si pewawancara ingin mengetahui, lu ngerti nggak yang lu lamar ini kualifikasinya A, B, C, D. Ya, jadi makanya saya mengatakan pada sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, ketika kamu melamar suatu pekerjaan itu jangan asal melamar, tetapi ketahui job desk yang kamu lamar itu. Nah, kebenaran Jiksi memiliki job desk dari seluruh jenis pekerjaan, satu-satunya lembaga pelatihan yang memiliki job desk itu. Nah, di job desk itu nanti akan kelihatan kualifikasi. Nah, di job desk itu kan ada uraian tugas sama job spesifikasi. Nah, di job spesifikasi itu kualifikasi. Jadi kualifikasi itu nanti yang menunjukkan seseorang itu yang berhak untuk mendapatkan posisi itu. Nah, jika kamu sebelum wawancara melakukan penelitian terlebih dahulu tentang job desk dari pekerjaan yang kamu lamar itu, saya berkeyakinan betul kamu akan bisa diterima. Tetapi kalau kamu misalnya tidak mempersiapkan job desk-nya, saya sedikit mohon maaf tidak memiliki keyakinan bahwa kamu diterima. Apalagi ketika HR menanyakan, coba ceritakan kualifikasi seseorang yang bisa menduduki jabatan seperti yang kamu lamar ini. Nah, ini pertanyaan sebenarnya gampang sekali, ya. Gampang untuk yang diinterview, gampang untuk yang melakukan interview. Yang diinterview gampang ya kamu mempersiapkan diri sebelum kamu melamar suatu pekerjaan. Yang disiapkan itu cari tahu pekerjaan itu nature-nya bagaimana, kualifikasinya bagaimana. Karena jika pertanyaan seperti ini muncul, kalian bisa menjawab. Gitu loh guys. Jadi hati-hati dengan pertanyaan ini. Jadi
Anda ceritakanlah kualifikasinya. Yang saya tahu dia harus menguasai ini, menguasai ini, menguasai ini, menguasai ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi, nah, jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan nanti ini ketahuan. Gini guys, itu sebenarnya ketika seseorang itu ditanya tentang pekerjaan, ada kecenderungan dia melebih-lebihkan pekerjaan. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, karena orang HR itu tahu kualifikasi ini yang cukup untuk menduduki ini. Jadi kalau kamu tambah harus begini, harus begini, harus begini, coba pikirkan kembali. Jangan gara-gara over qualification yang kamu katakan itu kamu tidak diterima. Hati-hati guys. Jadi be proporsional. Jadi proporsionallah kamu menceritakan kualifikasi seseorang untuk menduduki jabatan itu. Oleh karena itu saya katakan pada kalian, lakukan penelitian terlebih dahulu sebelum kalian melamar pekerjaan. Salah satu yang Anda teliti itu adalah job desk. Alright. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-58. Untuk melakukan pekerjaan yang sedang kamu lamar, hal-hal apa saja yang menurut kamu yang perlu dikembangkan dari yang perlu kamu kembangkan dari diri kamu? Saya ulang pertanyaannya. Oke. Untuk melakukan pekerjaan yang sedang kamu lamar, hal-hal apa saja yang menurut kamu perlu dikembangkan dari diri kamu? Oke, nah ini pertanyaan ini juga hampir mirip, tetapi kalau tadi kualifikasi yang berhak untuk menduduki satu pekerjaan itu, nah yang ini ya, kalau kamu duduk dalam pekerjaan itu, apa hal-hal yang perlu kamu kembangkan? Artinya di sini, ya artinya perhatikan baik-baik para jiksi dimanapun kalian berada. Saya mau ceritakan kepada kalian yang benar-benar bisa membantu kalian untuk diinterview, bahwa si pewawancara itu ingin mengetahui apakah kamu selalu mengupdate diri kamu dalam pekerjaan kamu. Jadi tidak terperangkap dalam suatu pekerjaan yang rutinitas. Karena kalau pekerjaan yang rutinitas yang kita lakukan tanpa mengupdate, nanti lama-lama organisasi terpaksa dia meng-hire orang untuk mengejar suatu updating pekerjaan itu. Dan itu bisa jadi nanti overstaff lagi. Kedepannya akan begitu. Jadi organisasi kalau bisa ya stay bukan fleksibel dalam hal gerakannya, tetapi dalam hal kuantitinya, jumlahnya itu kalau bisa sama. Bila perlu semakin sedikit semakin bagus. Dan nah, biar bisa sama ini saya mau kasih tahu sama kalian. Teknologi berkembang, job description berkembang. Itu otomatis. Teknologi berkembang, job description berkembang. Atau kita balik, teknologi berkembang, bisnis berkembang, job description berkembang. Nah, kalau misalnya kita tidak mengupdate job description kita terperangkap dengan yang disebut dengan rutinitas, nah organisasi terpaksa meng-hire orang lagi untuk menduduki itu. Nah, ini nanti cost lagi, itu cost fixed cost. Nah, sekarang seperti yang pernah saya katakan sebelum-sebelumnya, bahwa kita harus mampu meningkatkan yang disebut dengan efisiensi. Nah, untuk pertanyaan ini, sekali lagi ya, seberapa besar kamu ingin mengenal diri kamu dan potensi kamu? Ya, dia ingin mengenal kamu punya potensi nggak? Kamu sadar lu nggak punya potensi apa tidak? Nah, kemudian yang menjadi penting, karena biasanya karyawan yang mengenal dirinya dan potensi akan lebih mampu memberikan kontribusi yang positif kepada perusahaan. Dan orang yang paham dengan potensinya biasanya ia akan mengerjakan tugasnya secara optimal. Garis bawah itu. Ya, itu. Jadi kata kuncinya kenapa HR itu menanyakan pertanyaan itu. Lu sadar dengan potensi lu nggak? Ya. Nah, biasanya orang yang sadar dengan potensinya, dia tidak selalu terperangkap dengan rutinitas pekerjaan. Memang job desk itu tidak menceritakan secara detail apa yang kamu lakukan. Dia hanya misalnya job desk standar pekerjaan. Tetapi orang-orang yang memiliki potensi
ya terhadap pekerjaan, dia tidak mau mengikuti standar job desk itu, tapi dia akan memodifikasi itu job desk yang diberikan, dan itu akan bisa menghasilkan produktivitas yang optimal. Nah, di samping orang yang sadar tentang potensinya, biasanya orang itu suka belajar, mau mengembangkan diri, dan tidak mudah menyerah. Alright, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-59. Yang 59, di pertanyaan yang 59 ini yang ditanya adalah, jika kamu diterima di perusahaan ini, bagaimana kamu mengupdate ilmu pengetahuan kamu? Nah, jika kamu diterima di perusahaan ini, bagaimana kamu mengupdate? Nah, seperti yang saya bilang tadi, guys, orang yang paham dengan potensinya, dia itu tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mempunyai akal bagaimana dia bisa mengembangkan ilmunya. Nah, guys, sekarang jika pertanyaan di sini, pertanyaan yang ditanyakan di sini, jika kamu diterima di perusahaan ini, bagaimana kamu mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang kamu miliki. Nah, banyak cara sebenarnya untuk mengupdate informasi dan pengetahuan tentang sesuatu. Dapat juga kita lakukan dengan membaca, dapat juga kita lakukan dari pengalaman-pengalaman kita, atau dari orang lain. Jadi kita bisa belajar. Jadi katakanlah kepada interviewer, nah kalau belajar itu Pak, kita bisa belajar dari sudut manapun, kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari pekerjaan kita, bisa belajar dari pengalaman kita, bahkan kita juga bisa belajar dari pengalaman orang. Jadi jangan kita mengunci pemikiran kita itu bahwa belajar itu hanya di satu tempat. Dari semua aspek kamu bisa belajar. Bahkan jika kita pimpinan pun, kita juga bisa belajar dari bawahan kita. Oke guys ya. Jadi di situ nanti dengan cara memberikan jawaban seperti yang tadi, kamu itu kelihatannya orang yang terbuka. Karena hanya orang yang terbuka pemikirannya lah yang mau belajar. Jadi pertanyaan, bagaimana kamu mengupdate? Banyak cara kita mengupdate ilmu pengetahuan. Apalagi di era sekarang, Anda juga harus bisa belajar melalui internet. Tapi hati-hati, di internet itu juga banyak yang tidak layak untuk dipelajari. Jadi kita harus smart. Jadi katakanlah kita harus smart untuk memilih apa yang kita pelajari. Oke. Now, pertanyaan yang terakhir mungkin dari part kelima ini, apakah nomor 60, apakah kamu yakin bahwa kamu bisa diterima di perusahaan ini? Wah, ini dia. Jadi sebenarnya seorang HRD, apa sih sebenarnya inti pertanyaan ini? Sebenarnya intinya untuk menggali kelebihan dari karakter diri kamu yang nantinya akan disesuaikan dengan syarat posisi yang ditawarkan. Jadi karakter diri kamu. Nah, misalnya kalau kita generalisasikan, apakah kamu yakin dapat berhasil di bidang ini? Ada orang, well, saya bukan. Apakah kamu yakin bahwa kamu bisa diterima di perusahaan itu? Ada orang menjawab, well, saya secara pribadi yakin. Ya, jadi mungkin kamu bisa mengatakan, saya secara pribadi yakin, karena pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tanyakan kepada saya itu memang sudah saya pernah lakukan. Dan melihat kompetensi saya, kualifikasi diri saya, pengalaman saya, dan tidak hanya itu, tetapi passion saya ada di situ. Saya berkeyakinan bahwa saya bisa diterima di perusahaan ini. Dan saya berkeyakinan bahwa dengan kehadiran saya ini akan bisa memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Jadi Anda mengatakan jangan hanya untuk bekerja, tetapi bekerja itu juga harus ada nilai tambahnya kepada perusahaan itu juga. Jadi katakan keyakinan kamu. Yakin. Karena orang yang yakin, karena dia biasanya menguasai. Tetapi jangan yakin bohong. Nah, kalau yakin bohong, yakin di kata-kata yakin, tetapi actionnya nggak sesuai dengan yang dikatakan. Oleh karena itu guys, ya mudah-mudahan part kelima ini bisa bermanfaat kepada kalian. Silahkan subscribe YouTube kami dan share kepada teman-teman kalian yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Sampai bertemu kembali.